Pak RT gregetan nih. Jadi intinya jenengan ingin membuktikan. Bukan pembuktian, nanti saya dihujat nih. Ingin merasakan. Ingin merasakan. Jadi bukan hanya sekedar kesaktian, kemudahan, keselamatan, terawangan, raga sukma dan lain sebagainya. Karena itu hanya cabang-cabangnya. Yang lebih penting adalah pokoknya. Pokoknya itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti mencakup semuanya. Ya Allah, saya meminta ilmu gaib yang positif untuk diri saya, keluarga, agama, dan negara. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus dilawan, terus diikuti aja, jangan dilawan. Ojo gas gus, ikuti aja. Ojo wedian, ojo heranan, ikuti aja, ikuti. Terus Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diikuti aja. La haula wala quwwata illa billah. Terus diikuti aja, jangan dilawan. Ikuti aja, nggak usah takut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus zikir Allah terus ikuti aja. Terus ikuti aja. Itu kan sambil ngapa? Sambil ngevlog Pak RT. Nggak apa-apa, sambil direkamin aja. Ngevlog. Ini aja tidak apa-apa. Iya, dari sana Pak Zau. Dari mana Pak RT? Oh, dari rumah. Ada mic-nya nggak sih biar enak? Ada Pak RT. Dari rumah. Ini Pak RT habis mukulin orang ini. Wah, bahaya ini Pak RT ini. Gregetannya kenapa Pak RT? Ya kemarin kan saya keluarga jenengan kan nggak bisa apa-apa gitu, mau nggak ada jenengan yo melampiaskan. Oh, Pak RT gregetan nih. Nggak apa-apa. Nyun sewu Gus, menindaklanjuti napa niku pasien yang kesasar kemarin lho. Iya. Yang sampai apa? Beloknya waktunya kan ngana, terus belok kiri ke kuburan itu loh Gus. Kan saya tanya mau gembelengan. Maksudnya saya tuh ingin apa ya? Ingin merasakan seperti itu sebenarnya gimana, terus manfaatnya itu seperti apa gitu loh. Kemarin sebenarnya saya mau nunggu jenengan sampai selesai, ternyata dah kemalaman, akhirnya saya pulang. Ini ceritanya Pak RT itu penasaran ya, karena kemarin itu ada orang dari Maluku. Iya, saya tanya dari Maluku. Ada orang yang dari Maluku datang ke sini tujuannya untuk mengambil gemblengan. Nah, sebenarnya gemblengan itu sendiri adalah sebuah amalan untuk membuka kekuatan gaib yang ada di dalam diri kita, bukan untuk mencari sebuah kesaktian, tetapi untuk mencari sebuah kesadaran atau kebutuh sadar bahwa kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya Pak RT ini ingin membuktikan lah ya. Iya, soalnya kan kemarin kan ingin merasakan ya. Orangnya itu kan sangat masih muda gitu loh. Kalau kesini nyantri kan ya wajar lah. Saya tanya, katanya gemblengan. Maksud saya itu gemblengan itu apa? Ada hubungannya sama apa? Yang dibacok nggak tedas? Apa ada seperti itu tuh? Sebenarnya yang diajarkan di sini itu adalah ilmu kesadaran, bukan ilmu kesaktian. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kebal bacok dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar bonus saja. Kalau semuanya pohon, itu nanti cabang-cabangnya ada yang berupa ya kemudahan, keselamatan, kerezekian,
bahkan keris kayak gitu kan, terus terawangan, raga sukma dan sebagainya. Itu hanya cabang-cabangnya saja. Tetapi yang lebih penting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti mencakup semuanya. Jadi bukan hanya sekedar kesaktian, kemudahan, keselamatan, terawangan, raga sukma dan lain sebagainya. Karena itu hanya cabang-cabangnya. Yang lebih penting adalah pohonnya. Pohonnya itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti mencakup semuanya. Sama halnya ketika jenengan perjalanan menuju ke Jakarta, nanti pasti ngelewatin Kediri, Nganjuk, Sragen, Solo dan lain sebagainya. Itu nanti akan terlewati dan akan mendapatkan itu. Tapi kalau tujuannya hanya di Kediri aja, nggak mungkin sampai ke Nganjuk seperti itu. Jadi kalau tujuannya ke Allah, nanti dapat semuanya seperti itu. Termasuk kalau kita menuju ke akhirat, dunia pasti dapat, karena kita hidup itu untuk melihat ke depan. Jangan sampai dunia hanya untuk dunia. Nanti sama seperti orang yang berjalan hanya melihat ke bawah saja, bisa nabrak nanti ke depannya seperti itu. Jadi intinya jenengan ingin membuktikan, bukan pembuktian nanti saya dihujat nih itu. Ingin merasakan, ingin merasakan gitu. Dan lebih pengen lagi mungkin nanti kalau ada apa-apa dengan saya, jenengan bisa membantu. Fat lah ya. Enggak lah ya, bisa paling enggak bisa apa ya, bisa lebih sabar lah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti kalau ada yang bertanya, jenengan bisa sedikit menjelaskan. Seperti itu, insya Allah. Dan nanti kalau ada yang mengganggu padepokan, saya bisa siap membantu lah ya. Alhamdulillah, kalau memang saya bisa membantu ya saya bantu. Yang penting dalam kebaikan gitu. Seperti kemarin itu ada orang ini ya langsung saya usir. Karena kan di sini sudah kemarin jam berapa Mas Dani ya? 12 ya Mas Dani ya? Oh, yang ngamuk-ngamuk kemarin dah? Iya. Teriak-teriak gitu loh Gus. Saya itu takutnya nanti, padahal itu kan bukan orang sini. Nanti dikiranya warga apa sen, apa santri, nanti kan malah gak karu-karuan gitu maksud saya itu. Akhirnya saya usir di malam. Kesinilah kalau waktu siang, jangan malam gitu loh. Tapi insya Allah ya warga sini sekarang baik semua Pak RT. Alhamdulillah gitu. Termasuk ini kan ada orang yang mau dibuang sama keluarganya, mau dibuang karena mengalami gangguan jiwa. Ini ditempatkan di sini. Jadi orangnya itu ke sini pulang nggak bilang anaknya itu ditinggal di sini itu mengalami gangguan jiwa. Ya kita urus. Insya Allah ya warga sekitar ini paham lah, dan dengan niat baik kita pasti diterima dengan baik. Karena kita kan tujuannya menolong seperti itu. Ini Pak RT minta gemblengan. Ini spesial karena ini untuk pamong saya ya, karena ini untuk Pak RT saya ya, insya Allah lah kita lakukan. Coba sayang, mintakan ke Mas Adit kapsulnya jumlahnya 9 sama media-media lainnya. Dan gemblengan ini tujuannya bukan untuk mencari kesaktian tapi untuk menumbuhkan kesadaran. Dan ini juga sebenarnya bisa diambil yang mau mengikuti program gemblengan ini jarak jauh maupun datang langsung juga bisa. Jadi kalau jarak jauh nanti kita kirim kapsulnya, nanti kita bimbing metode belajarnya dari sini. Seperti itu. Kalau mau dari sini, mau tirakatan juga enggak apa-apa. Insya Allah. Jadi kita juga menyiapkan tempat untuk bertirakat di sini. Ya minimal 7 hari, ada yang 3 hari, bahkan 1 malam pun juga enggak apa-apa. Insya Allah. Bukan untuk kesombongan ya Pak RT ya. Ini tentang bab rasa ya. Jadi rasa itu tujuannya untuk membersihkan hati ya. Karena hati itu tempatnya Gusti. Dan semua masalah itu bisa selesai ketika kita benar-benar nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya kasih kenjenengan ini program guru seri 9. Seri 9. Maksud apa itu, Gus? Ya, program guru itu ada program guru seri 1, seri 2, seri 3,
seri 4, seri 5, seri 6, seri 7, seri 8 sampai seri 9 seperti itu. Karena sama saya dulu juga ada kelas-kelasnya gitu waktu belajar di tempat apa Syed Al-Ghazali dulu juga seperti itu, ada bukan guru. Maksudnya kok kok langsung seri 9 kok enggak satu dulu? Enggak apa-apa, bisa, karena ini sudah mencakup 1 sampai 9 seperti itu. Ini kapsulnya alhamdulillah sudah saya riadoi, sudah saya asma. Jadi panjenengan itu kalau semuanya orang berjalan itu sudah saya kasih tiketnya lah. Tinggal panjenengan itu mengikuti alurnya saja gitu. Yang penting jangan gampang heran, jangan gampang gumunan gitu aja. Kita gembleng di sana aja dulu ya. Saya gembleng di sana ya. Ayo. Itu saya. Enggak mengganggu saya. Enggak, santai aja. Santai ya. Santai sebentar aja. Kita gembleng Pak RT dulu. Pak RT kita gembleng dulu, Pak. Duduk sini dulu, Pak RT. Jadi untuk program gemblengan ini, Pak RT, nanti ada juga media-medianya, seperti kitabnya saja 3. Ada juga kitabnya, sertifikatnya gitu. Untuk sertifikatnya seperti ini. Sertifikatnya nanti tak tulis sertifikatnya PRT gitu. Tapi suruh baca kitab juga gitu. Saya enggak bisa, Gus. Lah ajarin. Kitabnya ini bahasa Indonesia kan. Oh. Ini muslim non muslim bisa mempelajari ini. Pria wanita juga boleh. Ini dibawa pulang terus dibaca gitu. Ya. Nanti ada amalannya nanti ada metode belajarnya. Ada metode belajarnya. Kembali SMP berarti saya. Iya. Jadi bantu sayang satu orang. Berikan dulu. Ini kitab-kitabnya nanti untuk belajarnya. Tapi bukan cuma kitabnya, kita juga langsung prakteknya nanti. Nanti Pak RT juga pegang tongkat. Nanti buat Pak RT. Nanti ada juga tasbih, gelang, rompi, dan lain sebagainya. Sekarang Pak RT duduk dulu, ngadep sini. Ini kapsulnya 9. Selama 9 malam dimulai sekarang itu diminum 1, nanti malam 1 gitu. Yang terpenting Pak RT, ketika mengambil program gemblengan ini minimal ada waktu 1 jam saja di dalam 1 kali 24 jam itu untuk benar-benar berzikir, dikirnya benar-benar bertajali kepada Allah. Jadi dzikrul dzat namanya. Jadi ada waktu minimal dari jam 3 sampai subuh itu duduk tenang dan dzikrul dzat, dzikur Allah tanpa meminta apapun. Selama berapa hari? Selama 41 hari. Tiap malam duduk tenang. Pokoknya cuma waktu 1 jam saja minimal. Lebih bagus lagi 3 jam. Masuk nggak harus jam 3 sampai subuh enggak? Masuk jam 2 sampai jam 3 itu? Lebih bagus jam 3 sampai waktu subuh, atau jam 1 sampai subuh. Nanti lebih bagus lagi karena itu ada keterangannya. Jam 1 itu dzat, jam 2 itu sifat. Dan orang yang mau bertirakat melek bengi itu nanti pasti beda dengan orang yang tidak pernah melek bengi, karena saya sendiri sudah mengamalkannya. Nah, nanti apa saja yang jenengan rasakan, dengan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta air. Dibuka dulu bajunya. Wih, ada tato nih. Enggak apa-apa. Karena harus dipakaikan dulu minyaknya. Mas Agus. Tatuan tok ngono ngeci ya. Ya di sini Masa lalu ini, Gus. masa lalu. Zikir Allah, tangannya pusatkan di pusar gini. Nah, zikir Allah, mata terpejam. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah.
monggo tangannya ditaruh sini ya. Ini kapsulnya ada 9 ya, ini karena program guru seri 9. Monggo dipegang dulu. Kalau untuk yang minum kapsulnya nanti di rumah dipegang tangannya, nah sini dipegang aja gini, nggak apa-apa. Nah gini nanti sebenarnya ada tawasulnya, cuman karena ini tidak sini maka tawasulnya lewat saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Genggam dulu pelan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ulama'i rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karramallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila malaikat Bapak Jibril Mikail Israfil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Khidir Bayan bin Malkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khatir sultan auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Jalil Gaib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khususi abi wa umi, nama ibu bapak jenengan? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi ya Rasulullah. Ila khususi kakang kawadi dari sedulur bapak kelima pancar, nama jenengan sendiri? Al-Fatihah. Liridai Gusti Allah. Al-Fatihah. Iya Nabi. Tarik nafas dari hidung. Ya Allah, saya meminta ilmu gaib yang positif untuk diri saya, keluarga, agama dan negara. Bismillah, bismillah, bismillah. Diminum kapsulnya. Tangannya direntangkan, matanya terpejam, dan tarik nafas dari hidung, baca dalam hati. Ya Allah, saya meminta ilmu gaib yang positif untuk diri saya, keluarga, agama dan negara. Bismillah, bismillah, bismillah. Lepaskan nafas pelan, rasakan mawon energinya. Oke. Siap. Dirasakan saja. Dirasakan aja, konsentrasi aja. Diikuti, jangan dilawan. Rasakan getaran dari kapsul yang sudah diminum, terus dzikir Allah, 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 dan rasakan getarannya. Semakin lama terus dirasakan aja, jangan dilawan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahli la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghusus Ramadani, ya Mahmud Subhani, ya Muhyiddin Abang Muhammad. Dirasakan terus getarannya. Dirasakan getaran dari kapsulnya, terus dirasakan, jangan dilawan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allah, 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 Allah. Terus jangan dilawan. Lepaskan, lepaskan, ikuti aja, jangan dilawan. Terus matanya terpejam, nggak usah takut, intinya nggak usah takut, terus dirasakan saja. Terus diikuti, terus
Jangan dilawan. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Terus ikuti getarannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus dilawan, terus diikuti aja, jangan dilawan. Aja gas gus, ikuti aja. Aja wedian, aja heranan, ikuti aja. Terus Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diikuti aja. La haula wala quwata illa billah. Terus diikuti aja, jangan dilawan. Ikuti aja, nggak usah takut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus zikir Allah terus ikuti aja. Terus ikuti aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus gak apa-apa, diikuti aja, terus santai aja, gak apa-apa. Terus diikuti. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Getaran dari kapsulnya seperti ini untuk yang baru minum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli. Katanya pengen ngerasain. Sekarang dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Kaskus pikir Allahu Akbar. Ya, tarik astagfirullahaladzim. Ya, tarik nafas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarik nafas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarik nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Telepon rasa Pak RT. Umat. Kalem. Tarik nafas pelan. Pikir Allah. Tangannya direntangkan. Dua-duanya direntangkan. Mata terpejam, lebih kencang. Direntangkan. Kencang. Kuat. Nah, dikencangkan. Tarik nafas dari hidung. Tarik nafas dari hidung. Baca dalam hati kuncinya. Ya Allah, saya meminta silat hadiran. Hadir. Pintilah. Dikuatkan. Ikuti getarannya. Zikir Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala. Diikuti, jangan dilawan. Diikuti, jangan dilawan. Zikir Allah. La haula wala quwata illa billah. Kayak ada bayangan orang, Gus. Iya, bayangan orang itu adalah salah satu yang akan membimbing jenengan. Itu sedulur batinnya jenengan sendiri. Ikutin aja. Tenang ya, dituntun kok.
Udah kasih ke beliau, kasihkan ke beliau. Niatkan untuk menyambungkan dengan beliau gitu aja. Ya Allah, dengan izin dan ridhamu, saya menyambungkan dengan sedulur batin saya gitu. Allahu Akbar. Ampun cukup. Sini Pak RT. Ah, pokoknya duduk Pak RT wisan. Ayo, sekali lagi Pak RT sini. Sini. Pak RT keweden. Ada yang bisa bantu nggak untuk ini? Ya, tutup coba matanya Pak RT, tutup. Tutup dulu matanya. Sini Pak RT, sini. Sini, hadap sana dulu. Tutup matanya dulu, gak apa-apa, macam aja. Aduh. Loro apa? Pak. Motornya loro kau nih. Coba terbantar lo. Pak. Piye ta, Pak? Pak, aku capek loh Pak. Baru segini capek. Saiki gini, nanti dulu. Ini sampean ngangge apa iki? Ngangge gelang ya? Nggih. Ini sekarang yang kedua tadi setelah gerak rasa, jadi hanya sekedar merasakan, belum jenengan itu belum mampu untuk melihat. Sekarang belajar untuk membuka mata batinnya. Nah, saiki iki gelange sampean ya. Nanti hilang Gus. Enggak, guys, santai ya. Iki angka pira iki? Itu spiritual loh. Wes, bener sih, santai sih. Tadi baru sekedar membangkitkan gerak rasa. Tadi baru rasanya yang merasakan tapi belum mampu untuk melihat. Sekarang melihat dengan hatinya, dengan rasanya. Lagi gelangnya dipegang dulu. Nah, dipegang, gue bingung. Yo, sekarang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul ghaibi, ya ahlimul ghaibi wa asyhadati. Allahu latiful khabir. Allahu latiful khabir. Allahu latiful khabir. Dirasakan? Sekarang diam. Hadap sana dulu. Nah, hadap sana. Nah, diam. Dikir Allah. Dikir Allah. Sekarang sampean gabungkan antara hatinya, kolbunya, rasanya, dan juga rasanya jenengan. Monggo tangannya majukan ke depan dan minta petunjuk di mana gelangnya panjenengan. Pak. Ya. Ayo diikuti aja, nggak usah takut. Ojo wedi, kok wedian men ta Pak RT, heran lah aku iki. Yo diikuti ayo. Tangannya kayak ketarik bingung deh. Ayo. Ya diikuti. Ayo. Nah, cocok gue. Ini keter. Aduh panas deh. Aduh, sakit Pak. Anak gelangnya di gelangnya. Dirasain gelangnya di mana? Loh, malah jadi kaku ya gitu. Aduh. Tunjuk, ditunjuk karo Pak RT. Lapor polisi ae. Gepuk wong
Allahu Akbar. Cukup. Ya dikira Allah ya. Melaksanakan Pak RT disiksa nih gini. Enggak apa-apa. Dia belum tahu dia. Coba. Ayo. Sekarang Pak RT tolong ligo deh. Duduk dulu. Ligo deh, duduk dulu. Nah. Konsentrasi lagi. Ayo, pisan kas. Ayo silau. Nah. Ayo. Saiki baca lagi. Asmanya yuk, baca lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin dan ridhomu ya Allah, dengan kekuatan gaib yang ada di dalam diri hamba memohon ya Allah, berikanlah petunjuk di mana gelang saya berada. Nah ini penting untuk menyelesaikan masalah-masalah, untuk mencari solusi yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi seseorang yang sudah mengambil gembelengan di saya itu harus bisa belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah, untuk mencari solusi yang ada di dalam dirinya sendiri maupun orang lain, seperti itu. Loh malah ngejak saliman Pak Sawah, Pak Pur malah, Pak RT, sing jadi keyakinan jenengan gelang jenengan iku teng pundi menurut hati jenengan? Remang-remang. Tapi sampean ket mau nujune ngene sapa iki mau? Nujune ngene sapa? Nujunya ke siapa yang tadi? Enggak gitu yakin. Harus yakin, makanya butuh keyakinan. Dari tadi itu jenengan dituntun oleh guru batin jenengan, dituntun oleh kekuatan gaib yang ada di dalam diri panjenengan untuk menuju ke Pak Pur. Sekarang coba cari di tubuhnya Pak Pur. Enak enggak gelang ngene Pak Pur? Tapi apa tarikannya renai. Coba ambilan dek kantongnya wi. Karena memang ada di situ. Nah, ambilin Pak Pur. Nah, tepuk tangannya. Nah, ini penting ya, ini penting. Ini penting. Penting untuk setiap orang yang mengambil gemblengan, bagaimana caranya menyelesaikan masalah dan juga mencari solusi. Solusi untuk dirinya sendiri, solusi untuk orang yang datang, dan juga solusi-solusi sesuatu hal yang siri. Ini penting. Nah, lewatnya apa? Lewatnya rasa hati kita. Karena antara hati dan hati itu bisa bicara. Ini penting. Loh, kenapa Pak RT? Lemes semua. Ini belum, masih ada yang ketiga. Ini mumpung Pak RT di sini, yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya ini nanti setelah ini, nanti jenengan ada nggak harus puasa yang ambil gembelengan di sini. Yang penting dzikirnya, karena dzikirnya itu adalah penyambungnya. Untuk puasanya dan sebagainya itu sudah tinggal wiridnya saja, semuanya sudah diwakilkan di sini. Diwakilkan di santri-santri di sini. Makanya nanti santri-santri puasa di sini. Itu wakilnya. Jadi kalau untuk yang ngambil gemblengan ini, baik itu medianya, asmanya, semuanya itu sudah di asma di sini. Jadi tinggal mengganti kafarahnya saja. Tinggal mengganti puasanya. Tinggal wiridannya saja. Dan nanti kafarahnya atau maharnya pun juga untuk pembangunan pondok pesantren ini. Ayo Pak RT yang ketiga kalinya. Belajar kudu tenanan. Lemes pisan deh. Yuk, sekarang yang tiga kalinya ini penting Pak RT. Ketika seseorang yang mengambil gemblengan dek saya, itu selain beliau itu membangkitkan rasa sejati yang ada di dalam dirinya sehingga nanti mudah untuk mendapatkan petunjuk, baik itu solusi untuk orang yang datang, untuk masalahnya sendiri, bahkan untuk mencari keilmuan yang sesuai untuk orang itu maupun untuk diri sendiri. Itu ada kunci-kuncinya. Contoh kalau ada orang yang datang, ini masalahnya karena berdosa sama orang tuanya, ini nanti doanya akan muncul sendiri dalam hati. Atau ini karena kesalahannya sendiri, maka yang dilakukan harus taubatan nasuha. Itu nanti akan ada petunjuk-petunjuk sendiri dalam hati. Termasuk dalam hal masalah tentang kerezekian, bahkan penyakit. Nah sekarang untuk yang ketiga Pak RT.
Biar kesel-kesel pisan. Untuk yang ketiga ini untuk bagaimana caranya mengobati seseorang. Jadi mengobati seseorang itu kita harus menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Merasa diri kita itu harus dihilangkan. Caranya gini. Ini ada berapa orang ya? Oh ya, yang itu aja. Nih Pak RT, sini. Nih Pak. Sampean sambungkan hati panjenengan dengan beliau. Setelah itu tanyakan namanya. Makanya saya setiap mengobati seorang itu pasti selalu tanya, siapa namamu? Itu. Siapa nama ibumu? Setelah itu saya kirim Al-Fatihah. Itu untuk menghadirkan, untuk menyambungkan. Kalau nyambung itu nanti tahu kita apa yang dia rasakan, apa penyebabnya, itu insya Allah kita nanti akan tahu. Nah, jadi dengan datang ke beliau itu yang pakai jilbab pink itu, yang cuantik itu, sampai tanyakan namanya, namakan ibunya, sampai kirim Al-Fatihah 1 kali, terus sampai rasakan ini nanti sakitnya karena apa, bagaimana, nanti sampai akan paham. Setelah itu nanti di dalam hati jenengan pengen baca apa, semuanya pengen baca apa aja, ya berarti itu obatnya. Sudah, nggak usah berpikir yang ngobatin orang itu gampang kok, makanya saya itu simple, nggak pernah repot. Kita rasakan dalam hati kita pengen baca pokoknya adzan apa, pengen baca apa, berarti ya itu obatnya, gitu aja. Kita pengen ngasih tahu apa, ya berarti itu obatnya, gitu aja. Enak ngobatin orang itu. Tapi kalau sampai di sini tuh ngobatin orang nggak harus raga sukma, nggak harus terawangan apa, melalui hati kita gitu loh. Simple. Makanya yang penting bagaimana menjaga hati ini loh yang lebih penting, membersihkan hati itu loh. Ini mandinya doa itu karena bersihnya hati gitu loh. Kalau hati bersih itu seperti kaca, bisa memantulkan di depannya, kita akan tahu apa yang ada di depan itu. Monggo. Nah sana, ayo dipraktekkan. Itu masalahnya nanti paham jenengan. Karena apa, sakitnya dek mana gitu ya, yang itu dulu. Nah, yang pink itu. Pakaikan mic. Amit ya Bu ya. Mbak Yati. Iya. Apa nama ibu kandungnya? Siani. Yani, terus baca Al-Fatihah 1 kali. Baca Al-Fatihah. Bismillah. Terus sampean rasakan sekarang. Sampean rasakan. Sampean rasakan. Apa yang muncul di dalam hati panjenengan itu? Dekat aja, dekat apa-apa. Apa yang jenengan rasakan? Kok langsung nafas entek kan? Apa yang jenengan rasakan? Sesek. Sampean sesek enggak Bu Yati? Dada sampean sering sesek enggak? Iya. Sampean yang saya merasakan apa? Apa? Saya agak sesak. Oh, dadanya sesak. Sampean dadanya sesak enggak? Iya. Nah ini makanya hati-hati kalau melakukan pengobatan di seseorang. Nggak mudah seperti yang kita bayangkan. Karena nanti kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Benar kan, artinya dadanya sesek kah? Sering sesek. Nggih. Ada gambaran apa? Daun apa itu? ada buahnya, Enak buah ya? samar-samar Gus, tapi Sama-sama. buahnya kecil, sejempolan gini, Apa? kayak di sawah itu loh, apa itu namanya itu? Apa ya? Kalau apa di tanah itu loh Gus. Heeh. Kalau kita kecil dulu itu loh suka cari di sawah, apa itu? Apa? Buahnya kalau matang kuning. Oh, apa Bu? Iya, kalau mentah hijau. Cipluan, ya? Ya, cipluan itu. Oh, cipluan. Oh, berarti gini, memang apa namanya? Petunjuknya, obatnya untuk ibunya ini adalah cipluan. Nah, yang perlu untuk jenengan pahami juga ada pondasinya Pak RT. Pengobatan itu psikis, non medis, terus medis. Nah, itu berarti untuk medisnya. Untuk medisnya berarti obatnya cipluan. Nah, itu untuk medisnya. Nanti sampai kalau ada orang yang berobat ke jenengan, ya, itu kalau ada yang berobat berarti carikan daun itu untuk khusus untuk orang ini. Nanti akan ada petunjuk yang lainnya. Nah, sekarang untuk non medisnya, non medisnya, sampai minta begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin dan ridhomu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya meminta petunjuk obat untuk penyakit psikis dan non medisnya.
Sampean rasakan di dalam hati jenengan pengen muncul bacaan apa, ya berarti itu jadi obat untuk psikis dan non medisnya. Seperti itu aja. Apa yang pengen muncul dalam hati? Ada gerakan di tangan atau di mana kalau pengen seperti gerakan seperti apa, berarti ya itu, seperti itu cara untuk menghilangkan gangguannya. Bu Yati dirasakan Al-Fatihah sambil pegang dada. Oh, sambil pegang dada. Bu Yati sambil pegang Al-Fatihah kayak ada apa? Benging kuping saya, Gus. Benging kupingnya. Al-Fatihah gitu. Oh, berarti kalau dari telinga itu khawatir malakutiyah petunjuknya, bukan dari robaniyah. Tangannya pengen seperti apa jenengan? Sini. Oh, tangannya sambil megang dada. Kalau tangan sampean sendiri? Sampean bacaan yang pengen sampean baca itu sampean baca dengan keras. Biar Bu Yatinya merasakan getaran dari panjenengan, didahirkan, jaharkan. Sampean bacanya yang keras. Artinya yang keras, lebih keras lagi, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Lebih keras, diniatkan untuk menghantam gangguan maupun penyakit yang ada di dalam Ibu Yatinya. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi, didaharkan, jahar. Lebih keras lagi. Lebih jahar. Lebih keras lagi, ayo. Dijaharkan, lebih keras lagi. Oh, tangannya, jangan dipegang tangannya, coba di. Jangan. Nggak apa-apa. Ayo, dijaharkan aja. Yo, dijaharkan. Yo, di dewe Pak. Ayo, lebih dijaharkan. Niatkan untuk menghantam gangguan penyakitnya. Lebih keras. Pengen baca apa? Ayo, keras. Teriakan, jaharkan. Yo, dijaharkan. Keras. Ayo. Tanya Ibu Yati mulai. Ayo terus, lebih keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo terus. Sudah, Gus, jangan. Allah Akbar. Enggak gampang ya. Tangan saya menjadi ke sini. Kaplok ya. Makanya saya nggak mau. Enggak, maksudnya gini loh Pak RT, itu gini loh. Orang kok kan ngeremet ah Enggak. Pak RT. Arahnya maksudnya ke sini gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ya enggak apa-apa. Maksudnya saya tahan. Memang dalam metode pengobatan itu kita harus membedakan antara ada tarikan yang bersifat hawa nafsu dan juga kalau yang di telinga itu berarti petunjuknya dari khawatir malakutiyah. Jadi kita selama hidup itu kita akan tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melalui dengan sir atau sirullah, kerentek hati, itu namanya khawatir robaniyah. Ada yang kedua dengan utusan, ini namanya khawatir malakutiyah. Yang penting jangan sampai ketarik ke dalam khawatir syaitoniyah maupun nafsaniyah seperti itu. Oke, Pak RT wis lemes ya Lusan. Wes nanti malam kita lanjutkan Pak RT ya. Kuat. Insyaallah, Gus. Ya, nanti gini, setelah gemblengan seperti ini Pak RT, nanti masih ada praktek-praktek yang lain seperti untuk bertemu dengan sedulur batin sendiri, untuk terawangan, untuk raga sukma dan lain sebagainya lah. Tapi pada intinya ialah mencari jati diri atau mengkaji diri untuk menumbuhkan kesadaran ketuhanan di dalam diri kita. Nanti terus dipraktekkan. Ikut saya untuk penarikan pusaka ya Pak RT ya. Insya Allah. Yang penting istiqomah. Setiap malam minimal jam 1 sampai subuh itu dzikrul dzat, yaitu zikir yang hanya mensifati sifatnya Allah, duduk tenang zikir Allah. Itu yang harus dilakukan oleh setiap yang mengambil gemblengan. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.